minuman teh yang bersih tanpa ada lagi daun-daun teh gitu. Nah, jadi operasi filtering tersebut menerima input citra F dan menghasilkan output citra G, ya, hasil penapisan tersebut. Nah, ini contohnya ini. Citranya di sini kurang gitu ya, gitu. Atau ini citra dan kita ingin hanya menghasilkan edge atau tepi-tepinya saja. Nah, dengan operasi penapisan maka kita dapat melihat menghasilkan citra yang berisi edge atau tepi-tepi pada gambar pada citra tersebut. Penapisan citra, operasi penapisan citra berarti kita memodifikasi piksel-piksel di dalam citra, ya, berdasarkan nilai-nilai tetangganya. Ya, jadi untuk melakukan penapisan ini kita akan bergantung pada nilai-nilai piksel tetangganya. Jadi misalnya kita akan memproses citra XY ini, ya, maka output yang dihasilkan, ya, yaitu ini, itu bergantung pada nilai-nilai di sekitarnya, piksel-piksel tetangganya, yaitu yang ini. Nah, gitu. Ya, makanya ini disebut bahwa penapisan citra itu berarti memodifikasi piksel-piksel berdasarkan transformasi terhadap nilai-nilai tetangganya. Nah, kalau tetangganya itu kita nyatakan dalam window, jendela kotak seperti ini, maka nilai piksel pada koordinat X yang baru itu merupakan hasil transformasi dari piksel-piksel di sekitarnya, gitu. Ya. Nah, sebagai contoh seperti ini adalah piksel sebelumnya bernilai 5, nilai-nilai tetangganya 10, 5, 3. Nah, kemudian kita lakukan filtering, transformasi, sehingga 5 ini menjadi 7, gitu. Nah, 7 itu diperoleh dari hasil transformasi piksel-piksel tetangganya ini, gitu. Ya, tetangganya ini. Jadi ini yang modified image data. Penapisan citra itu termasuk ke dalam tipe operasi aras lokal. Nah, kenapa disebut aras lokal? Karena untuk memperoleh nilai piksel yang baru, nilai piksel yang baru itu tersebut dihasilkan dari transformasi piksel-piksel tetangganya. Jadi dia bersifat lokal. Jadi kalau misalnya ini adalah citra, ya, dan ini adalah piksel-piksel tetangganya, nah, maka piksel yang ini itu, ya, ini hasilnya, ya, hasilnya piksel yang baru itu bergantung pada piksel-piksel tetangganya ini, gitu. Maka dapat kita nyatakan bahwa jika ini adalah citra inputnya F, ini citra outputnya G, maka citra G, ya, ini merupakan hasil transformasi T, ya, transformasi T terhadap piksel-piksel di sekitar X, Y. Jadi T ini beroperasi pada neighborhood, tetangga piksel-piksel. Nah, sebuah operator khusus untuk penapisan citra ini adalah konvolusi. Nah, jadi operator yang digunakan dalam melakukan penapisan citra ini namanya konvolusi, atau disebut juga dengan linear filtering. Nah, ini ada T-nya lupa nih, ya, linear filtering. Nah, tentu kalian yang belajar machine learning, gitu ya, belajar metode machine learning seperti CNN, ya, convolutional neural network, nah, tentu sering mendengar istilah ini, ya, konvolusi ini. Nah, apa itu konvolusi? Ini akan saya jelaskan teorinya sebagai berikut. Konvolusi dua buah fungsi fx dan gx itu didefinisikan. Jadi kalian harus ngerti, ya, basicnya, dasarnya konvolusi itu apa. Nah, kalau kita punya fungsi fx, kemudian kita konvolusi dengan gx, maka operasi konvolusi itu kita nyatakan dengan operator seperti ini nih. Nah, ini operator konvolusi namanya. Fx kita konvolusi dengan gx, itu hasilnya adalah sebuah integral, ya, fa dikali gx kurang a, gitulah. Dari a-nya dari minta hingga sampai tak hingga, ya. Tanda ini menyatakan operator konvolusi, sedangkan peubah a ini hanyalah peubah bantu saja, dummy variable, gitu. Nah, gx yang digunakan dalam konvolusi itu disebut dengan kernel atau mask, ya, mask konvolusi. Nah, dalam melakukan konvolusi itu, maka kernel GX ini dapat kita bayangkan sebagai sebuah jendela, ya, sebuah jendela yang dioperasikan secara bergeser pada sinyal masukan fx. Jadi kalau misalnya seperti ini, ya,
saya punya sinyal seperti ini, ya. Saya punya sinyal seperti ini misalnya, nah, seperti ini. Maka saya punya sebuah kernel namanya GX, bentuknya kotak seperti ini. Nah, maka operasi konvolusi sinyal fx, ini fx nih ya, ini fx nih, ini fx. Dan ini adalah fungsi kernel GX gitu. Ini fungsi GX. Maka operasi konvolusi fx dan gx itu dapat dipandang sebagai sebuah operasi komputasi kernel G yang dioperasikan dengan cara menggeser. Jadi mula-mula di sini. Kemudian digeser sinyal GX ke sini. Digeser gitu ya, digeser gitu ya, digeser dan seterusnya. Ya, digeser. Jadi GX ini seperti sebuah jendela saja yang bisa digeser-geser. Kemudian jumlah perkalian kedua fungsi, karena ini kan perkalian ya, pada setiap titik merupakan hasil konvolusi yang kita nyatakan sebagai sinyal luarannya, yaitu Hx. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut. Misalkan fungsi fx tersebut berbentuk fungsi kotak seperti ini, ya. Nah, ini fungsi kotak seperti ini, yaitu untuk 0 sampai 1. Jadi fx itu ya, fx tersebut dapat saya nyatakan sebagai gini nih. Fx itu dapat dinyatakan sebagai gini. Nah, untuk x, untuk 0 kecil sama dengan x, kecil sama dengan 1, nilai fungsinya adalah 1. Sedangkan untuk yang lainnya, x lainnya, ya, itu adalah 0 nilainya. Nah, ini dia ya, gambar seperti ini. Nah, kemudian kernelnya adalah sebuah fungsi yang juga bentuknya seperti ini ya. Jadi ini GX-nya nih. GX-nya ini. Nah, GX-nya ini ya berbentuk untuk x antara 0 sampai 1 dia setengah. Untuk yang lainnya nilainya 0 seperti itu ya. Sekarang tentukan persamaan atau formula hasil konvolusi fx dengan gx. Nah, sekarang kita lihat bahwa rumus konvolusi itu kan begini ya. Ax sama dengan fx dikonvolusi dengan gx adalah integral fa dikali dengan gxa. Nah, berarti kita harus memperoleh terlebih dahulu g min a nih. G min a. Kita punya fungsinya gx. Nah, sekarang kita buat min a. Berarti kita cerminkan. Tadi fungsinya begini. Ini adalah gx. Maka untuk g min x berarti begini dia kan. Untuk g min x. Berarti pencerminan terhadap sumbu y. Kemudian tentukan gx min a. Nah, berarti saya nyatakan sebagai bentuknya seperti ini. Jadi ini sebuah variabel x gitu ya, yang dikurang dengan a ya. Nah, berarti bentuknya seperti ini. Jadi sekarang sudah berbentuk demikian ya. Sudah berbentuk gini. Nah, sekarang kita tinjau berbagai kemungkinan kasus untuk nilai-nilai x. Perhatikan di sini bahwa fungsi fx-nya ini itu terdefinisi antara 0 sampai 1. Nah, tapi karena kita menggeser gx ini ya dari kiri ke kanan, maka nilai-nilai x-nya itu sekarang ada 3 kemungkinan. 4 ya. Pertama, x-nya kecil dari 0. Kalau kecil dari 0, maka fungsi gx kurang a tadi, nah ini gx kurang a kan ini nih, kurang tadi letaknya di sini nih, kurang 1x. Maka hasil konvolusinya itu adalah 0. Ya, karena tidak ada irisannya. Ya, tidak ada irisannya. Maka FA kali irisannya itu sama dengan 0. Sekarang kita geser ya. Kita geser ini sehingga sekarang dia beririsan di sini nih, beririsan di sini. Nah, ini kasusnya kalau x tersebut terletak antara 0 sampai 1. Jadi x itu terletak antara 0 sampai 1. Maka integral FA gx min a itu ya, sekarang berarti kita akan menghitung berapa luas arsiran daerah ini, gitu ya, di atas batas oleh ini. Nah, itu adalah FA dikali gx min a. Nah, di dalam interval ini, di dalam 0 sampai x min 1 itu, nilai FA itu nilainya adalah setengah. Bukan, 1, maaf, 1. Ya, nilai fungsi FA ya, di dalam selang 0 sampai untuk x dari 0 sampai 1, nilainya adalah 1 ya kan? Nah, ini 1. Sedangkan fungsi gx min a ya, yang ini tuh di dalam selang 0 sampai 1 nilainya adalah setengah. Berarti integral 1 dikali setengah. Berarti integral 0 sampai x ya, ini ya. Integral 0 sampai x
1 kali setengah itu berarti 3/2 ya. 3/2 DA. 3/2 DA. Berarti ini sama dengan 3/2A. Nah, batas-batasnya ini adalah dari 0 sampai X. Nah, maka hasilnya adalah X/2 ya. Betul guys? 1/2 itu 3/2 ya, betul ya? X/2 ya, dari X di sini. Oke. Nah, sekarang untuk selang ya, untuk selang sekarang kita geser lagi nih. Sekarang X-nya itu adalah dari selang 1 sampai 2. Nah, jadi 1 sampai 2. X-nya itu berarti dari selang 1 sampai 2. 1 sampai 2. 1 sampai 2. Maka integralnya itu adalah ya, untuk di dalam selang 1 sampai 2, jadi yang X-nya ini maksud saya, X-nya itu dari 1 sampai, nah di sini misalkan 2 nih. Ya, 2 di sini. Nah, untuk selang dari 1 sampai 2, nilai FA-nya, nilai fungsinya itu adalah juga 1. Ya, untuk fungsinya itu, nilainya 1. Sedangkan GXA nilai setengah. Ya, nilai fungsinya setengah gitu. Ya. Maka di sini integral dari 1 kali setengah berarti 1/2 ya, 3/2. Kemudian integral dari X-1 sampai X berarti 1 kurang X/2. Nah, kasus ketiga sekarang kita geser lagi X-nya itu ke kanan. Nah, berarti ini lebih besar dari 2 ya. Nah, di sini adalah 0. Maka hasil konvolusinya tersebut akan menghasilkan suatu sinyal yang berbentuk segitiga seperti ini. Untuk X dari 0 sampai 1 hasilnya X/2 ya. Untuk X dari 1 sampai 2 hasilnya 1 kurang X/2 ya. 1 kurang X/2. Untuk yang lainnya nilainya adalah 0. Nah, itu teorinya begitu ya. Teorinya demikian. Nah, kita sih sebenarnya tidak akan bekerja dengan persamaan kontinu seperti ini. Nah, tapi kalian harus paham mengenai hal ini. Ya, konsep konvolusi itu demikian, yaitu melakukan pergeseran kernel. Nah, ini contoh lainnya. Contoh lainnya kalau fx-nya bentuknya seperti ini, gx-nya seperti ini. Nah, maka kalian operasikan ya ini mulai untuk yang kecil untuk x kecil sama dengan -1, kemudian x antara -1 sampai 0, 0 sampai 1 sampai 2, 2 sampai 4 seterusnya. Maka diperoleh hasil demikian. Ini saya ambil dari sini. Oke ya. Kemudian ada juga konvolusi dengan fungsi impuls. Fungsi impuls itu di dalam dalam sinyal processing. Nah, jadi gini ya. Sebenarnya kalau kalian ingin mendalami bidang image processing ini suatu hari nanti, kalian harus memiliki fundamental yang sangat kuat ya, yaitu teori tentang DSP. DSP itu apa itu? Digital Signal Processing, pemrosesan sinyal digital. Nah, ini mata kuliah yang tersendiri ini. Kalau di luar negeri ya, orang-orang mahasiswa yang ingin fokus ke bidang image processing ini, dia harus buat materi di digital signal processing ini. Nah, di dalam pengolahan sinyal itu ada suatu fungsi yang namanya fungsi delta Dirac. Fungsi delta Dirac itu fungsi impuls. Fungsi impuls itu, fungsi delta Dirac itu bentuknya seperti ini nih grafiknya. Ya, dia bernilai 0 untuk X tidak sama dengan 0. Jadi untuk X tidak sama dengan 0, nilainya 0. Ya, dan lebar danjutnya itu sama dengan 1. Ya. Nah, lebar danjutnya itu sama 1. Nah, jadi begini. Fungsi delta Dirac itu disimbolkan dengan ini seperti ini. Ya. Delta Dirac X sama dengan 0 untuk X tidak sama dengan 0. Sedangkan limit dari E menuju 0 untuk selang interval dari min E sampai E, dx sama dengan 1. Nah, karena kita sudah tahu bahwa pengertian integral itu adalah luas daerah di bawah kurva, maka luas daerah di bawah kurva untuk selang interval dari min E sampai E, E-nya menuju 0, itu sama dengan 1. Nah, jadi lebar dalam tanda petik ya, lebar dari fungsi delta Dirac ini sama dengan 1. Sifat-sifat fungsi delta Dirac adalah kalau dikonvolusi, ya,
fx aksen dikali delta x kurang x aksen dx sama dengan fx. Jadi kalau kita turunkan fx ini dikali dengan fx kurang x aksen fx. Kemudian delta Dirac ax sama dengan delta x dibagi dengan magnitud a. Kalau kita bekerja dengan fungsi diskrit, ya ini kan kontinu ya. Kalau kita bekerja dengan fungsi diskrit, maka fungsi delta yang digunakan itu namanya bukan delta Dirac lagi, tapi namanya delta Kronecker namanya. Nah, fungsi delta Kronecker ini nilainya 0 untuk yang tidak sama dengan 0, untuk yang sama dengan 0 nilainya 1. Ya, dengan sifat bahwa sigma Fn dikali delta N kurang M ini sama dengan Fn. Nah, ini adalah materi dalam digital signal processing. Ya, ini sebagai pengetahuan aja bagi kamu ini. Ya, sebagai pengetahuan aja. Ya. Nah, kalau kita mengkonvolusikan sebuah sinyal Fx dengan fungsi delta Dirac X, hasilnya adalah fungsi fx itu lagi, gitulah. Ya, jadi kalau saya punya fx seperti ini, saya konvolusi dengan delta Dirac, hasilnya adalah fungsi fx itu lagi, jadi tidak berubah seperti itu. Ya. Nah, bagaimana kalau kita konvolusi fungsi fx itu dengan fungsi gx-nya itu berupa sejumlah delta Dirac. Ya, gx itu sejumlah delta Dirac. Jadi gx itu adalah delta x tambah 1 tambah delta x tambah delta x kurang 1. Jadi seperti ini nih. Ini fungsi fx, kemudian kita konvolusi dengan fungsi gx yang berupa penjumlahan sejumlah delta, yaitu delta x di sini, ini delta x untuk x sama dengan 0, ini x tambah t, ini x min t. Maka hasilnya akan menghasilkan sinyal seperti ini nih. Ada 3 buah kotak seperti ini. Ya. Karena kan ingat ya, kalau kita konvolusi kotak dengan ini, hasilnya kotak lagi. Jadi kalau misalnya ini kotak ini, kita konvolusi dengan 3 buah delta Dirac, dengan intervalnya T, hasilnya ada 3 buah kotak. Nah, kegunaan fungsi impuls itu adalah untuk melakukan sampling sinyal kontinu menjadi sinyal diskrit. Jadi kalau kita punya sinyal kontinu, kita sampling, nah kita ingat bahwa citra digital itu adalah hasil sampling penerokan sinyal kontinu. Nah, kalau kita memiliki sinyal yang kontinu, ya, kemudian kita lakukan sampling, nah, maka kita dapat menggunakan fungsi delta Dirac itu untuk menghasilkan sejumlah sinyal diskrit. Jadi, Ft ini kontinu menghasilkan sinyal diskrit D, ya, Fd, sinyal diskrit, ya, dalam nilai intervalnya Nt. Nah, misalkan gini, misalkan kita akan melakukan penerokan sampling sebuah sinyal kontinu Ft dengan fungsi penerok yang berupa sejumlah fungsi delta Dirac sejarak T seperti ini. Jadi fungsi impulsnya adalah banyak gitu ya, tapi berjarak T. Nah, fungsi penerok ini, fungsi delta Dirac ini dapat dinyatakan sebagai penjumlahan ya delta T kurang Nt ya dari minta hingga sampai tak berhingga ya. Nah, dengan demikian maka hasil sinyal diskrit ya, hasil konvolusi sinyal diskrit sinyal Ft dengan St itu akan menghasilkan seperti ini ya. Jadi ini adalah sinyal diskrit yang mana diperoleh dengan mengkonvolusi. Nah, di sini saya kelupaan tanda ininya ya, tanda ininya. Ft dengan St, hasilnya Ft sigma delta T kurang Nt yang ini. Nah, mungkin lebih jelas bentuk gambar seperti ini. Saya punya sinyal seperti ini, kemudian ini sejumlah delta Dirac dari minta hingga sampai tak berhingga. Saya konvolusi sinyal ini, maka saya akan memperoleh sejumlah sinyal-sinyal diskrit seperti ini. Nah, jadi inilah nilai-nilai diskrit dari sinyal ini, gitulah. Itu diperoleh dengan melakukan konvolusi sinyal fx dengan sejumlah sinyal st yang berupa sekumpulan fungsi delta Dirac seperti itu. Nah, jadi dengan mengimpuls sinyal-sinyal itu sejauh t gitu ya, maka kita akan memperoleh nilai-nilai diskrit sinyal tersebut. Gitu. Konvolusi pada fungsi diskrit, kalau pada fungsi kontinu, konvolusi itu kita nyatakan dalam persamaan yang tadi ya, yaitu Hx sama dengan Fx dikonvolusi dengan Gx, hasilnya integral Fa dikali Gx kurang A. Maka kalau pada fungsi diskrit, integral ini kita ganti dengan notasi sigma. Ya, notasi sigma Fa kali Gx kurang A gitu. Dan konvolusi ini bersifat komutatif, yaitu
konvolusi fx dengan gx sama dengan gx dengan fx, gitu ya. Nah, ini adalah sifat-sifat konvolusi. Konvolusi bersifat komutatif, yaitu f konvolusi G sama G konvolusi F. Asosiatif artinya kita lakukan konvolusi FG dulu baru dengan H, itu sama saja dengan G dengan H dulu baru dengan F. Homogen artinya F kita konvolusi dengan lambda kali sinyal G, ya, sama dengan lambda dikali F konvolusi G. Aditif artinya F dikonvolusi dengan G tambah H, ini sama dengan F konvolusi dengan G ditambah F konvolusi dengan H. Kemudian shift invarian, nah, F bundaran G, fungsi X-nya diinvarian pada X0, Y0, nah ini hasil sama dengan F konvolusi G dalam variabel X kurang X0, Y kurang Y0. Ini sifat konvolusi. Nah, sekarang baru kita masuk ke citra ya. Karena citra itu fungsi Dwimatra, dan citra itu adalah sinyal dua dimensi, maka konvolusi dengan sinyal dua dimensi tersebut itu kita lakukan dalam dua arah, ya, dalam dua arah X dan Y. Maka untuk fungsi kontinu mengkonvolusi, sebentar ya, ada pesawat lewat. Maka untuk fungsi kontinu, konvolusi sinyal fx, y dengan kernel x, y itu nyatakan sebagai integral lipat 2 seperti ini. Ya, integral lipat 2. Hasilnya sinyal hxy. Nah, kalau dia fungsi diskrit, nah citra itu kan diskrit ya. Ini sama dengan sigma fa b g ax kurang a y kurang b. Ya. Dengan b dari minta hingga sampai tak berhingga, a minta hingga tak berhingga. Nah, ini yang akan kita pakai nantinya ini. Ya, konvolusi pada sinyal digital untuk fungsi diskrit. Karena citra digital itu adalah fungsi diskrit. Nah, Gx, Y ini itu dinamakan dengan filter konvolusi, convolution filter, atau mask konvolusi, atau kernel, atau template. Ya, jadi banyak sekali ya terminologi untuk Gx, Y ini. Jadi sering disebut dengan filter konvolusi, mask konvolusi, kernel, atau template seperti itu. Ya, nah sekarang kita fokus ke sini nih. Ya. Nah, dalam pengolahan sinyal digital, ya, kernel konvolusi itu biasanya dinyatakan dalam bentuk matriks. Umumnya 3x3, tapi ada juga 2x2, 2x1, atau 1x2. Ya. Nah, kernelnya 3x3. Nah, contoh sebuah kernel ada sebagai berikut nih. Ini matriknya nih. Ya, matriknya. Dari sini nilai 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 0. Nah, ini definisi kernel. Sebuah kernel adalah sebuah matriks yang berukuran kecil, ya. Sebuah kernel adalah sebuah matriks yang biasa berukuran kecil, ya, yang angka-angkanya, yang nilai-nilainya digunakan dalam konvolusi citra, gitu. Kernel itu ukurannya sembarang, tapi yang paling umum digunakan 3x3, ya. Kernel yang berbeda ukurannya itu akan mengandung nilai-nilai yang berbeda pula, ya, dan akan menghasilkan hasil konvolusi yang berbeda-beda pula, begitu. Nah, konvolusi citra dengan sebuah kernel itu dilakukan ya dengan cara mengalihkan. Nah, jadi perkalian matrik nih, mengalihkan matrik kernel ini dengan matrik pada citra. Cuma perkaliannya itu bukan perkalian matrik biasa, tetapi mengalihkan elemen-elemen yang bersesuaian. Jadi sebenarnya kita melakukan kombinasi linear, yang melakukan operasi dot product gitu ya. Kita kalikan A dengan P1. Jadi kalau misalkan ini adalah citra ya. Yang ini itu adalah citra, yang ini citra. Nah, misalkan kernelnya berukuran 3x3, maka kernel ini akan kita gerakkan pada citra tersebut. Ya, kita geser, ya, kita geser. Nah, kita geser sejauh 1 piksel setiap kali pergeseran. Nah, kemudian piksel-piksel yang dia tutupi oleh kernel ini kemudian dikalikan. Jadi A dikali P1 ditambah B dikali P2 ditambah C kali P3 tambah D kali P4 dan seterusnya. Maka ini akan menjadi begini. A dikali P1 ditambah B kali P2 tambah C kali P3 tambah D kali P4 tambah I kali P9. Hasilnya akan disimpan pada piksel yang tengah ini. Ya, piksel tengah ini. Jadi FIJ. Ya, akan simpan di sini. Hasil konvolusinya, FIJ.
Jadi FEG itu adalah piksel yang di tengah masknya ini, di tengah kernelnya itu. Jika jumlah nilai dalam kernel besar dari 1, maka FEG itu dibagi dengan jumlah tersebut. Tapi jika jumlahnya 0, maka FEG itu dibagi dengan 1. Maksudnya begini, kan kernel itu berupa matriks nih. Kalau jumlah elemen-elemen dalam kernel tersebut lebih besar dari 1, maka hasil konvolusi itu kita bagi dengan jumlah dari semua angka ini. Nah, di sini kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 5. Maka hasil konvolusi nanti kita bagi dengan 5. Tapi kalau jumlah nilai dalam kernel ini 0, ya karena ada juga elemennya negatif nanti ya, maka kita bagi dengan 1 gitu. Jadi di sini formulanya sebagai berikut. Kita kalikan setiap elemen piksel dengan elemen matriks kernel, kita jumlahkan, kemudian kita bagi dengan F. F itu adalah jumlah semua koefisien kernel, semua nilai pada kernel, ya. Kalau misalnya jumlahnya 0, maka F itu sama dengan 1 gitu. Nah, V itu adalah hasil konvolusinya. FEG itu adalah ininya ya. Kalau di sini FEG itu adalah kernel konvolusi, sedangkan DEG itu data value atau nilai piksel ya. Nah, ini seperti ini. Saya punya piksel citra seperti ini. Kemudian ini nilai masknya atau field kernelnya. Nah, kemudian ya, misalkan ini adalah nilai-nilai kernelnya, koordinat kernelnya begini ya. Yang di tengah ini disebut dengan 0,0, nah, kemudian ini 0,1, 0,-1, -1, dan seterusnya. Nah, dan ini adalah piksel-piksel yang ditutupi oleh kernel ini. Ini kan yang ditutupi itu ya, artinya ditindih gitu ya, atau di mask ya, atau di cover oleh ini. Nah, ini kita sebut FXY, ke kanan FX1, FY1, dan seterusnya. Nah, kemudian kita kalikan W00 dikali FXY ditambah dengan W01 dikali dengan ini, dan seterusnya nanti kita jumlahkan. Nah, kalau misalnya kalau misalnya jumlah nilai di kernel ini lebih besar dari 1, ya, maka kita bagi dengan hasil penjumlahan tadi ya. Nah, sekarang saya ambil contoh supaya lebih jelasnya sebagai berikut ya. Misalkan saya punya citra ukurannya 5x5 seperti ini, dan saya punya kernel atau bus konvolusi yang ukurannya 3x3 ya. Nah, di sini saya beri tanda titik nokta hitam ini menyatakan bahwa koordinat di sini itu adalah 0,0 gitu. Nah, sekarang kita hitung jumlahnya ya. -1 tambah -1 tambah 4 tambah -1 tambah -1. Jumlahnya 0. Maka nanti hasil konvolusinya dibagi dengan 1. Ya. Nah, operasi konvolusi itu kita lakukan dengan menggeser kernel ini piksel per piksel. Ya. Kemudian kita lakukan perkalian dot product antara nilai di kernel dengan nilai di piksel, kita jumlahkan. Nah, kita simpan hasilnya pada koordinat yang di tengah mask gitu. Ya. Nah, kalau misalnya hasil konvolusinya menghasilkan nilai piksel yang lebih besar dari nilai keabuan maksimum, maka kita lakukan clipping. Ya, jadi kalau misalnya hasilnya lebih besar dari 255, maka kita bulatkan ke nilai 255. Kalau kecil dari 0, kita bulatkan menjadi 0 gitu. Baik. Kita mulai operasi konvolusinya ya. Perhatikan ya biar kalian mengerti ini. Sekarang mask konvolusinya atau kernelnya saya align pada posisi ini. Ya. Ini kan citranya gini ya, 5x5. Ya. Nah, kemudian saya kalikan ya. 4 dikali dengan 0. Oke, tadi ini ya. GXC-nya adalah ini tadi. Sebentar, mungkin saya copy saja ini. Kita salin aja ini. Mana tadi ya? Nah, ini ya. Oke. Nah, ini kernelnya ini nih. Nah, nih. Saya kalikan ke sini aja nih. Nah, supaya ini nih. Harusnya gini aja lah. Ini saya pakai pen aja lah. Saya pakai pen. Nanti saya crop seperti itu.
Nah, ini saya ambil, saya crop di sini. Nah, ya, crop, kemudian saya tempel di sini nih. Nah, seperti itu. Oke ya, saya ini lagi ya, saya oke. Nah, sekarang kernelnya kita taruh pada ujung kiri atas ya. Nah, lalu kita kalikan ya, kita kalikan 4 dikali dengan 0 ditambah 4 dikali min 1 tambah 3 kali 0 tambah 6 dikali min 1 tambah 6 dikali 4 tambah 5 kali min 1 tambah 5 dikali 0 tambah 6 kali min 1 tambah 6 kali 0. Jumlahnya adalah 3. Ya, jumlahnya 3. Nah, karena jumlah nilai di dalam kernel ini sama dengan 0 ya, min 1 tambah min 1 tambah min 1 min 1 tambah 4 0. Maka di sini kita tidak perlu melakukan pembagian. Jadi atau kita bagi dengan 1. Jadi 3 dibagi dengan 1. Nah, maka hasil konvolusi itu kita taruh di sini nih. Ya, di sini di tengah kernel ini 3. Berarti yang kita konvolusi itu sebenarnya adalah pixel 6 ini. Jadi yang kita konvolusi itu sebenarnya adalah pixel 6 ini. Nah, pixel ini kita konvolusi dengan melibatkan pixel-pixel tetangganya gitu loh. Ya, karena dalam perhitungan untuk memperoleh nilai yang baru ini, 3 ini, kita akan menggunakan nilai-nilai tetangganya. Makanya ini komputasinya dalam aras lokal namanya. Ya. Nah, sekarang kita geser kernel itu satu posisi ke kanan. Kita geser, kemudian kita kalikan. Ya, 4 dikali, nah, ya, coba. Mungkin di sini kernelnya saya ini lagi. Nah, ini ya. Ini kernelnya ini. Kernelnya ini, ya. Supaya tidak berulang saya ini aja. Saya kalikan kernelnya, ya, kemudian oke ya, sekarang kita teruskan. Nah, sekarang kita geser kan, kernel ini satu pixel ke kanan, kemudian kita kalikan, ya. Nah, jadi operasi konvolusi itu sama seperti kita menggeser sebuah jendela, ya, operasi windowing sebenarnya itu ya. Nah, kita kalikan ya, 4 kita kalikan dengan 0, ya. Ditambah dengan 3 dikali dengan min 1, tambah 5 dikali 0, tambah 6 dikali dengan min 1, dan seterusnya. Hasilnya adalah 0. Maka sekarang pixel pada posisi 5 ini sekarang menjadi 0. Ya. Kita geser lagi ke ujung. Ya, kita lagi geser ke ujung. Nah, dengan cara yang sama kita kalikan. 3 kita kali dengan 0, 5 dikali dengan min 1, dan seterusnya. Hasilnya adalah 2. Nah, kemudian kita geser sekarang ke bawah nih sekarang. Jadi ke bawah kita kalikan 6 dikali dengan ini, 6 dikali dengan ini, hasilnya adalah 0. Simpan di sini ya, simpan pada pixel di tengah ini maksudnya. Oke. Kita geser lagi ke kanan, ya. Kita kalikan 6 dengan hasilnya 2. Ya. Kita geser lagi ke kanan. Hasilnya adalah 6. Nah, dan seterusnya kita teruskan untuk kita geser lagi ke sini, maka kita peroleh hasilnya adalah 408026602. Ya. Oke, sampai sini stop. Ya, sudah selesai konvolusinya. Ya. Nah, ini contoh lain nih. Contoh lainnya, saya akan mengkonvolusi pixel-pixel ini dengan kernel ini. Ya, jumlahnya adalah begini. Min 1 min 1 ya. Min 1 min 1 min 1 min 1 16 min 1, min 1, min 1, min 1. Nah, ini kalau kita jumlahkan nilainya berapa nih? 16 ditambah min 1 tambah min 1, ini sama dengan 8. Nah, maka nanti hasil konvolusinya akan dibagi dengan 8. Jadi saya kalikan ini ya. 8 dikali dengan min 1, ditambah 6 dikali dengan min 1, tambah 6 kali min 1, dan seterusnya. Tambah 2 dikali min 1, tambah 8 dikali 16, tambah 6 dikali min 1, dan seterusnya. Hasilnya adalah ini hasilnya adalah 11. Hasilnya 88 ya. 128 dikurang 40, 16 bagi 8, hasilnya 88. 88 bagi 8 11. Jadi hasilnya 11. Jadi nilainya sebelum dibagi itu adalah 88 ya. Coba kalian cek lagi ya, 8 kali min 1 tambah 6 kali min 1 tambah ini ya. Min 1 kali 8, min 1 kali 6, 1 kali ini, 6 kali 8, kali 6 ya, tambah seterusnya. Hasilnya adalah ya 128 kurang 40 ya, karena ini ada negatifnya kan.
Nah, kita bagi ya, kita bagi dengan ini. Nah, ini berapa nih jumlahnya? Ada 8. Ya, kita bagi dengan 8. 11 gitu. Nah, ini contoh lain. Contoh lain ini original image-nya. Kemudian kita akan konvolusi dengan ini, kernelnya gini. Nah, sekarang kita ambil 3 ini ya. Yang mana yang diambilnya nih ya? Oh, yang ini nih. Nah, ini oke, ini akan ditaruh dulu di sini. Nah, ini dia. Ya. 164 kali 0 tambah 108 kali 1, 164 kali 0, 108 kali 4 dan seterusnya. Ya. Nah, nanti hasil penjumlahannya dibagi dengan jumlah dari kernel. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dibagi dengan 5. Nah, ini akan menghasilkan nilai piksel yang baru di sini. Gitu. Ya. Nah, sekarang masalah timbul ya, bila piksel yang dikonvolusi itu adalah piksel pinggir. Nah, kalau seperti ini bagaimana nih? Ya, misalnya kan kita geser ke sini, nah tiba di sini elemennya tidak terdefinisi kan, karena citranya 5 kali 5. Ketika kita geser jendela ini ke kanan, ya, ini akan exhaustive gitu ya, artinya akan menggantung di sini gitu loh, ya. Nah, bagaimana cara kita melakukan komputasi untuk piksel-piksel yang menggantung di sini? Ya, nah di sini ada masalah menggantung ini dapat diselesaikan dengan 3 alternatif. Ya, pertama ya, piksel-piksel pinggir itu tidak kita abaikan, berarti tidak dikonvolusi. Jadi yang kita konvolusi tadi itu hanyalah yang ini saja, ini yang kita konvolusi. Piksel-piksel pinggir yang ini tidak bisa tidak kita konvolusi ya, karena akan menghasilkan keadaan menggantung seperti ini ya. Jadi yang piksel pinggir kan ini nih, ini piksel pinggir di sini. Nah, kalau kita konvolusi dengan mask, ini ada nilai-nilai menggantung. Maka alternatifnya piksel-piksel pinggir ini tidak kita komputasi, tidak kita konvolusi, kita biarkan saja ya. Solusi ini dipakai karena asumsinya citra itu ukurannya besar gitu loh. Sementara piksel pinggir ini cuma 1 piksel lebarnya gitu loh. Sehingga hasil penapisan dengan filter konvolusi itu untuk piksel-piksel pinggir ini tidak akan terlihat perbedaannya gitu. Ya. Nah, solusi menggantung seperti inilah yang dipakai pada kebanyakan pada pustaka-pustaka image processing. Ya. Nah, alternatif kedua adalah ya, ketika kita akan mengkonvolusi piksel-piksel pinggir, maka piksel yang menggantung yang nilai 0 ini kita asumsikan bernilai 0 gitu loh. Jadi misalnya kita punya citra punya sampai sini nih. Ya, citra sampai sini. Nah, ketika kita akan mengkonvolusi piksel yang pinggir ini dengan kernel 3x3, berarti kan begini nih. Nah, ya, berarti kan bentuknya gini nih. Nah, berarti kita kalikan kan? Nah, yang ini dikali dengan siapa? Nah, ini dikalikan saja dengan 0. Ini dikali dengan 0. Ini dikali dengan 0. Ya. Kemudian yang ini baru dikali dengan yang ini gitu. Ini hasil konvolusinya taruh di sini. Gitu. Ya. Nah, penambahan nilai piksel bernilai 0 ini dinamakan dengan padding. Ya, dinamakan dengan padding namanya ini. Padding. Nah, alternatif yang ketiga adalah kita duplikasi elemen citra. Jadi kita salin elemen kolom pertama ke kolom M+1. Jadi untuk masalah menggantung itu begini. Kita copy saja ya piksel-piksel yang ada di sini. Nah, tuh. Kita copy ke sini. Ya, kita copykan ke sini nih. Nah. Kemudian yang piksel yang di kolom ini kita copykan ke sini. Kemudian untuk piksel pada baris ini kita copykan ke sini. Piksel pada baris yang terakhir kita copy ke sini. Nah, itu adalah alternatif yang ketiga. Nah, kalian kalau bikin programnya nanti, silahkan kalian tetapkan kalian memakai solusi yang bagaimana. Apakah ini dinolkan atau dibiarkan? Ya, piksel pinggir itu tidak dikonvolusi seperti itu. Ya. Nah, solusi dengan ketiga pendekatan tadi mengasumsikan bahwa bagian pinggir citra itu lebarnya sangat kecil, ya, hanya 1 piksel. Ya, sangat kecil relatif dibandingkan ukuran citra. Sehingga piksel-piksel pinggir itu tidak memberikan efek yang kasat mata ketika dikonvolusi dengan salah satu dari 3 alternatif tadi. Nah, ini adalah pseudocode dari konvolusinya.
pseudocode dari konvolusi citra dengan mas 3x3, ya, mas 3x3. Nah, ya, jadi tinggal mengalihkan saja nih, kita kalikan, nanti kita simpan hasilnya pada posisi I, J, gitu ya. Nah, ini adalah cara penomoran piksel-pikselnya. Nah, konvolusi ini sangat berguna pada proses pengolahan citra, misalnya untuk image enhancement, nanti kita akan bahas. Penghilangan draw atau noise, mengurangi erotan. Nah, erotan ini artinya apa ya? Kalau ininya itu artinya kerutan-kerutan gitu ya, kerutan-kerutan pada gambar ya. Penghalusan atau pelembutan citra, deteksi tepi, penajaman tepi dan sebagainya. Nah, jadi operasi dasarnya konvolusi. Kalian akan sering menggunakan konvolusi nantinya. Sebagai contoh, ya, ini citra Lena ini, ya, saya konvolusi dengan kernel 3x3. Nah, hasilnya citra Lena yang lebih tajam, ya. Lihat di gambar, perhatikan gambar ini, Lena ini, kelihatan lebih tajam pinggir-pinggirnya, tepi-tepinya lebih tajam. Itu karena kita konvolusi dengan ini, dengan mas ini, ya, kita kernel ini. Nah, ini contoh-contoh beberapa kernel lainnya, ya. Ini contoh kernel yang semuanya nilainya 1, hanya ini digunakan untuk image smoothing, ya, untuk penghalusan citra. Ini digunakan untuk menghilangkan menghilangkan blur pada gambar, gitu ya. Jadi ini adalah ini digunakan untuk menghasilkan efek blur pada gambar. Nah, jadi kalau kamu ingin menghasilkan gambar yang blur, bagaimana caranya? Ini gambar aslinya begini nih, gambarnya bagus. Sekarang kamu ingin menghasilkan gambar yang blur ya. Nah, caranya adalah kamu konvolusi saja gambar citra ini dengan kernel ini. Nah, atau ini kernel untuk membuat gambar lebih tajam. Ini gambar aslinya, ini gambar yang lebih tajam, ya. Nah, jadi ini kernel untuk oke, ini gambar aslinya tidak diketahui ya. Nah, kemudian di gambar aslinya dikonvolusi dengan kernel ini. Hasilnya gambarnya gini. Nah, kalau ingin lebih tajam lagi, katanya intensive sharper image, gunakan kernelnya ini. Gitu. Ya. Terakhir, sebelum kita break, ya. Nah, tadi saya sebutkan bahwa konvolusi ini digunakan dalam image processing, gitu ya. Itu juga dipakai di dalam sebuah metode deep learning namanya CNN. Nah, siapa yang TA-nya tentang CNN di sini? Selain Joseph Anle Ginting. Coba saya tanya. Siapa yang TA-nya tentang CNN? Oh, iya, silakan di-record ya. Silakan di-record. Harusnya dari tadi di-record ya. Ya, Ginata ya. Sudah kamu record tadi dari awal, Ginata? Sudah ya. Nah, sekarang di antara semua di sini tuh siapa yang TA-nya menggunakan deep learning? Selain bimbingan saya ya, si Joseph. Yang TA tentang deep learning pakai CNN siapa di sini? Ada nggak? Saya, Pak. Oke, Muhammad Khairun. Kamu pakai CNN ya? Iya, Pak. Oke, nah siapa lagi? Nah, sekarang kita lihat ya penggunaan konvolusi di metode deep learning ini. Oke, saya kembali ke sini ya. Nah, bagi kalian yang pernah ngambil kuliah machine learning maupun machine learning lanjut ya, CNN ini adalah salah satu metode deep learning yang banyak digunakan di dalam computer vision ya. Biasanya digunakan untuk melakukan image recognition, pengenalan citra ya. Nah, sebenarnya CNN ini adalah sebuah neural network ya. Jadi CNN sebenarnya adalah ANN ditambah dengan konvolusi, begitu sebenarnya. ANN, jadi CNN itu ya. CNN itu sebenarnya adalah ANN, artificial neural network ya, ditambah dengan konvolusi. Nah, gitu ya. Ditambah dengan konvolusi. Ya. Jadi sebelum masuk ke ANN ini
gambar tersebut mengalami proses konvolusi. Oh, baterainya mau habis, bentar. Oke, nah, jadi ini adalah apa namanya ANN-nya yang ini. Nah, CNN ini banyak digunakan untuk image recognition ya dalam computer vision. Jadi untuk mengklasifikasikan ya, untuk mengenali apakah citra inputnya itu termasuk ke dalam klasifikasi kelas mana gitu. Nah, contoh seperti ini nih. Ini kuda gitu ya. Nah, ini akan mengalami sejumlah konvolusi ya, konvolusi, kemudian baru masuk ke sini nih ya, ke dalam ANN-nya ini. Nah, nanti hasil klasifikasinya itu oleh ANN ini ya, ini akan dihasilkan dalam bentuk parametrik, dalam bentuk parameter, dalam bentuk angka kuantitatif. Kalau horse maka nilainya 0,2 hasil ininya. Kalau zebra 0,7, kalau dog 0,1. Apa yang dilakukan di sini sebenarnya adalah untuk menghasilkan namanya menghasilkan matrik fitur. Jadi konvolusi di sini berguna untuk menghasilkan matrik fitur. Dan proses di sini namanya feature extraction. Feature extraction ini adalah untuk mengekstraksi fitur-fitur pada gambar. Ya. Kemudian di dalam ANN ini baru dilakukan klasifikasi. Ya. Jadi ini akan dilatih nih dengan sejumlah fitur yang ada di sini. Lalu outputnya adalah berupa suatu klasifikasi yang sifatnya probabilistik. Ya. Nah, ini sampai dari sumber gambar lain. Ya, jadi di sini adalah sejumlah konvolusi di sini, citra, kemudian nantinya dengan menggunakan jaringan saraf tiruan, lalu hasil klasifikasinya apakah gambar ini itu adalah mobil, truk, van, sepeda, dan sebagainya. Nah, ini juga misalnya untuk mengenali ini angka berapa gitu ya. Angka dulu ya, mahasiswa sekalian, sebelum ada CNN ini, TA mahasiswa saya dulu tuh ya, yang namanya karakter recognition yang mengenali ini angka 2, ini angka 1 ya, itu untuk tulisan tangan seperti itu ya. Ini angka 2, angka 1, ini huruf A atau huruf B. Itu cukup, itu menggunakan ANN saja. ANN ya, jaringan saraf tiruan ya. Nah, kemudian dari gambar tersebut diambil pikselnya, kemudian dilatih gitu ya. Nah, hasil pelatihan itu akan menghasilkan model ya, model untuk setiap karakter. Nah, kemudian model itu digunakan untuk mengenali ya, mengenali sebuah karakter input yang baru gitu. Nah, itu prosesnya hasil akurasinya mungkin tidak terlalu tinggi. Nah, tapi sekarang sejak ditemukannya deep learning seperti itu, prosesnya menjadi lebih akurat ya, dan lebih lebih mudah gitu ya. Bukan lebih mudah maksudnya, menjadi lebih hasilnya itu menjadi lebih akurat, artinya dari sisi klasifikasinya ya, dan lebih mudah karena prosesnya di sini akan menggunakan sebuah konvolusi. Jadi di sini inputnya gambar ya, kemudian di sini lakukan konvolusi ya dengan sejumlah kernel seperti ini ya. Nah, oke ya. Jadi CNN itu terdiri atas 3 lapisan. Lapisan pada CNN itu pertama adalah convolutional layer. Nah, jadi convolutional layer itu adalah sini nih. Ya, jadi ini lapisan convolutional layer. Kemudian pooling layer. Ya, jadi di dalamnya juga ada pooling layer di sini. Kemudian fully connected layer. Nah, fully connected itu ada ini nih. Nah, ini fully connected. Ya, jadi yang ini itu adalah layer konvolusi dan layer pooling ya di dalamnya itu. Nah, konvolusi citra itu terjadi pada lapisan konvolusi layer, convolutional layer. Jadi citra itu di dalam lapisan konvolusi itu mengalami proses konvolusi dengan sebuah kernel atau sebuah filter seperti itu. Ya, sebuah filter. Nah, ini dikonvolusi dengan cara yang saya ajarkan tadi. Ya, jadi pada lapisan ini citra ditapis dengan sebuah kernel atau filter yang bukan lebih kecil. Nah, hasil konvolusi citra yang kernel itu menghasilkan namanya feature map namanya ya, matrik fitur. Nah, ini jadi ini matrik, ini akan menghasilkan matrik fitur. Nah, ini contoh seperti ini ya. Nah, kalau citranya 3 kanal ya, RGB seperti itu, berarti ini akan dikonvolusi pada setiap kanal red, green,
dan blue seperti itu. Nah, jadi ini dikonvolusi dengan kernel ini nih, ya, dikonvolusi hasilnya, ya. Nah, untuk setiap komponen dengan di sini untuk yang pisah pinggir ini dinolkan, ya, dinolkan. Ini dikonvolusi. Nah, outputnya di sini nih. Nah, ini matrik fiturnya di sini nih, ya, matrik fiturnya. Nah, kalau dia 3 seperti ini, apakah dibagi 3 hasilnya, ya, atau diambil maksimumnya, ya, itu tergantung bagaimana proses konvolusi dalam layer tersebut dilakukan. Gitu ya. Jadi itulah teori tentang namanya konvolusi. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini?